Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu tentang sistem pemesanan makanan sederhana. Singkatnya yaitu aplikasi ini mensimulasikan proses pemesanan makanan sederhana melalui terminal. Pengguna dapat melihat daftar menu, memilih makanan atau minuman, menentukan jumlah porsi, dan menampilkan total pesanan. Program ini dibangun secara modular dengan membagi kode dalam beberapa kelas untuk setiap entitas. Kemudian masuk ke UML yang akan dijelaskan oleh Bang Muhammad Revi Suryandi. Kepada Bang Revi, persilakan. Apa lagi? Ya, baik, pada UML, jika kita melihat pada diagram UML yang terlampir, kontur sistem ini dibangun menggunakan pendekatan pemrograman verifikasi objek dengan prinsip pewarisan dan asosiasi. Kelas user memiliki atribut, nama, dan nomor HP. Dan digunakan untuk menyimpan data pengguna yang melakukan pemesanan. Kelas menu adalah superkelas. Yang mempresentasikan objek menu secara umum, memiliki atribut ID, nama, dan harga. Dari kelas ini diturunkan dua subkelas, yaitu makanan dan minuman. Nah, kelas makanan memiliki tambahan atribut level pedas untuk menunjukkan tingkat kepedasan makanan. Sedangkan kelas minuman memiliki atribut untuk menunjukkan ukuran minuman. Dua subkelas ini mewarisi konstruktor dan metode dari kelas menu. Juga dapat menambahkan atau menyesuaikan metode mereka sendiri, seperti tampilkan info yang berisi informasi lebih spesifik. Kelas pesanan sendiri memiliki relasi asosiasi dengan kelas user. Itu user membuat satu pesanan, dan relasi agresi dengan kelas menu ini, satu pesanan bisa memiliki banyak item menu. Dengan struktur ini, program menjadi modular, mudah dikembangkan, dan sesuai dengan prinsip desain sistem berbasis objek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baiknya selanjutnya itu masuk ke subkelas yang pertama yaitu ada kelas menu. Di pertama yaitu adalah public kelas menu. Di sini deklarasikan kelas publik bernama menu. Kemudian ada variabelnya yaitu ada ID, nama, dan juga harga. ID ini menyimpan identitas menu, kemudian nama untuk nama menu, dan harganya harga menu tersebut. Di sini menggunakan modifier protected, yaitu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, subclassnya atau kelas lain dalam package yang sama. Kemudian masuk ke konstruktor, yaitu di sini ada ID, nama, dan juga harga. ID, nama, dan harga ini merupakan parameter yang digunakan untuk mengisi atribut dari objek menu. Kemudian this ID menyatakan bahwa nilai parameter ID disimpan ke dalam atribut ID milik objek itu sendiri. Kemudian ada metode untuk menampilkan informasi menu yaitu public void tampilkan info. Di sini akan menampilkan nama menu dan juga harga. Misalnya nasi goreng dengan harga 15.000. Kemudian ada getter harga. Metode getter ini untuk mendapatkan nilai harga. Kemudian ada get nama. Metode getter ini untuk mendapatkan nilai nama. Kemudian masuk ke codingan yang kedua yaitu ada makanan. Makanan ini merupakan subclass daripada si menu. Public class makanan extend menu. Kata kunci extend ini menunjukkan bahwa makanan mewarisi seluruh properti dan metode dari kelas menu. Kemudian ada private string level pedas, menyimpan tingkat kepedasan makanan, misalnya sedang, pedas, atau super pedas. Private ini berarti atribut ini hanya bisa diakses langsung dari dalam kelas makanan saja. Kemudian konstruktor, public makanan, ada ID, nama, harga, dan juga level pedas. ID, nama, harga digunakan untuk membantu konstruktor dari kelas induk menu mengisi atribut ID, nama, dan harga. Kemudian this level pedas mengisi nilai atribut khusus milik kelas makanan. Kemudian ada override method tampilkan info. Metode ini menimpa atau override metode tampilkan info dari kelas menu. Perbedaannya, di kelas menu hanya menampilkan nama dan harga, sedangkan di kelas makanan ditambahkan informasi level pedas sehingga lebih spesifik.
Kemudian masuk ke subkelas yang kedua, yaitu ada minuman. Kelas minuman adalah subkelas dari kelas menu dengan keyword yang sama, yaitu extend, untuk mewarisi atribut dari metode menu. Kemudian ada tambahan private string ukuran, atribut khusus untuk objek minuman, menyimpan ukuran minimal misalnya small, medium, atau large. Kemudian konstruktornya yaitu ada ID, nama, harga, dan juga ukuran. Sama seperti sebelumnya, super ID, nama, dan harga ini untuk membuat konstruktor dari kelas menu agar atribut ID, nama, dan harga diisi. Kemudian di ukuran ini menyimpan ukuran minuman ke atribut khusus ukuran. Kemudian ada override method. Metode ini menimpa atau override method tampilkan info dari kelas menu. Ketika objek minuman menampilkan info, outputnya juga akan menyertakan ukuran minuman. Kemudian selanjutnya kelas user yang akan disampaikan oleh Awaludin. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelas user. Saya akan menjelaskan kodenya. Di sini pertama kita mendefinisikan kelas bernama user. Kunci publik hanya kelas ini bisa diakses dari mana saja. Yaitu terdapat private, dua private inisial di situ. Itu ada nama dan no HP. Keduanya menggunakan private, artinya hanya bisa diakses dari kelas user itu sendiri. Setelah itu ada public user. Ini adalah konstruktor, yaitu metode khusus yang dipanggil saat objek user dibuat. Konstruktor ini menerima dua parameter, nama dan no HP. Selanjutnya ada tis nama dan tis no HP. Ini merujuk pada variabel instance. Sedangkan nama tanpa tis adalah parameter. Kode ini mengisi data objek user dengan nilai dari parameter. Setelah itu kita tutup blok. Selanjutnya ada public void. Metode fungsi tampilkan profil digunakan untuk menampilkan informasi pengguna ke konsol. Yaitu ada system out ini untuk menampilkan nama dan no HP ke layar terminal. System out print adalah cara standar untuk mencetak teks ke konsol di Java. Setelah itu kita tutup. Selanjutnya metode get nama adalah getter yang mengembalikan nilai dari atribut nama. Selanjutnya kode selanjutnya ada metode get no HP adalah getter yang mengembalikan nilai dari atribut no HP-nya. Dan tutup kelas user. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Revi. Pada Revi, silakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas pesanan. Kelas pesanan komponen inti dari sistem yang dirancang untuk menangani proses pemesanan makanan dan minuman oleh seorang user. Kelas ini memodalkan sebuah transaksi atau order yang dilakukan oleh sebuah user, oleh objek user, dan didesain dengan pendekatan object oriented programming agar lebih modular dan fleksibel. Dalam implementasinya, kelas ini memiliki 3 atribut utama, yaitu user, daftar pesanan, daftar jumlah. Atribut user bertipe user digunakan untuk mengaitkan pesanan ini dengan siapa yang transaksi, sehingga proyek pesanan pasti dimiliki oleh seorang user. Selanjutnya, daftar pesanan merupakan sebuah array list dari objek menu yang menyimpan sebuah item makanan atau minuman yang dibeli. Sementara itu, daftar jumlah array list dari menyimpan jumlah dari yang dipesan dan posisi selalu sejajar dengan pesanan. Indeks ke 0 dari pesanan daftar pesanan kaitan dengan indeks ke 0 dari daftar jumlah, juga seterusnya. Fungsi utama dalam kelas ini adalah
yang dimana pesanan user yang digunakan untuk membuat objek baru pesanan. Konstruktor ini menerima parameter berupa objek user dan langsung menghubungkannya ke atribut user. Kan bahwa setiap pasti dibuat oleh seseorang. Kemudian terdapat metode tambah item, menu item, int, dan integer jumlah yang bertugas menambahkan item menu ke dalam daftar pesanan serta jumlah yang diinginkan. Ketika metode ini dipanggil, data akan dimasukkan ke dalam daftar pesanan dan daftar jumlah secara paralel. Lalu sistem akan mencetak pesan notifikasi konsol untuk memberitahu bahwa item berhasil ditambahkan. Proses ini memungkinkan pengguna untuk memesan berbagai jenis makanan dan minuman sekaligus. Kita menentukan jumlah masing-masing item sesuai dengan ya, metode tampilkan pesanan digunakan untuk menampilkan isi pesanan secara terstruktur dalam metode ini. Dilakukan perulangan sebanyak item yang telah dipesan. Setiap iterasi yang akan mencetak nama item, jumlah yang dipesan, serta subtotal harga. Ini harga per item dikalikan dengan jumlah. Setelah semua item ditampilkan, metode ini juga menampilkan sebuah total harga seluruh pesanan memanggil metode hitung total. Jadi menjumlahkan seluruh harga dari daftar hitungan hitung total dan dari daftar jelas pesanan dengan cara mengalihkan harga masing-masing menu dengan jumlah sudah dipesan, lalu menjumlahkan semua dan mengambil bentuk double. Desain seperti ini plus pesanan sangat efisien untuk menangani sebagai kondisi karena ada jumlah selanjutnya tadi diberikan oleh teman saya. Pertama, kita menginputkan user, membuat input scanner, membuat objek scanner untuk mengambil input dari pengguna melalui keyboard sistem in. Yang kedua itu kita menginputkan nama user untuk memastikan pengguna memasukkan nama. Jika nama kosong, tampilkan peringatan dan ulangi input. Terus yang ketiga itu ada inputkan nomor HP, sama seperti input nama tetapi untuk nomor handphone. Validasi agar nomor handphone tidak boleh kosong. Yang keempat itu ada membuat objek user dan pesanan, membuat objek user berdasarkan input nama dan nomor HP, membuat objek pesanan yang berrelasi dengan user. Terus yang kelima, yang terakhir itu membuat dan mengisi daftar menu. Di situ kami membuat daftar menu makanan nasi goreng dengan harga 15.000, level pedasnya sedang. Yang kedua ada ayam geprek dengan harga 17.000 dengan level pedas itu pedas. Yang ketiga es teh dengan harga 5.000 ukuran large. Yang keempat itu ada jus mangga harganya 8.000 ukuran medium. Daftar menu yang menyimpan objek dari kelas menu. Makanan dan minuman adalah subclass dari menu. Setiap item ditambahkan dengan data ID, nama, harga, dan keterangan tambahan seperti level pedas atau ukuran. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang kelas main, yaitu bagian suitcase dan navigasi menu. Di sini pertama saya menginisialisasi variabel pilihan dengan
tipe data integer yang menyimpan nilai 0. Kemudian saya menggunakan perulangan do while. Agar menu akan terus ditampilkan selama pengguna belum memiliki keluar, yaitu opsi kelima. Kemudian ada menampilkan menu yang menggunakan sistem outprint. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan menu utama kepada pengguna yang terdiri dari 5 pilihan. Kemudian ada validasi input menu. Sebelum memproses pilihan, user melakukan validasi agar input dari user harus berupa angka. Jika tidak, maka akan muncul pesan kesalahan. Kemudian proses percabangan menu. Di sini kami menggunakan suite case, yaitu case 1 sampai case 5 untuk menangani aksi berdasarkan pilihan yang dimasukkan oleh pengguna. Yang pertama, ada case 1, yaitu lihat menu. Jika pengguna melihat menu 1, maka program akan menampilkan seluruh daftar menu makanan dan minuman yang tersedia. Kemudian ada case 2. Pertama, saya minta pengguna memasukkan ID menu yang ingin dipesan. Lalu saya cari menu tersebut dalam daftar menggunakan stream dan filter. Setelah menu ditemukan, pengguna memasukkan jumlah porsi. Jika valid, maka program akan menambahkan ke dalam daftar pesanan. Lalu di sini ada pesanan, titik tampilkan pesanan pada menu 3 atau case 3. Di sini program menampilkan seluruh pesanan yang sudah ditambahkan oleh pengguna. Kemudian ada case 4, lihat profil. User titik tampilkan profil. Di sini program menampilkan data profil pengguna, misalnya nama dan nomor telepon yang tersimpan dalam objek user. Dan case yang terakhir yaitu case 5. Jika pengguna memilih opsi kelima, maka program akan menampilkan pesan berupa output yaitu terima kasih dan keluar dari loop. Kemudian yang bagian default. Jika pengguna memasukkan angka selain 1 hingga 5, maka akan muncul pesan bahwa pilihan tidak valid. Baiklah, saya akan menjalankan programnya. Di sini masukkan nama Budi, nomor HP, kemudian pilih 1 untuk melihat menu, 2 untuk melakukan pesanan yaitu tambah pesanan, maka akan ditampilkan daftar menu dan ada output, masukkan nomor menu yang ingin dipesan. Pilih 1. Kemudian ada jumlah porsi, masukkan jumlah porsi. Lalu lihat pesanan pada menu 3. Setelah itu, yang bagian 4 yaitu melihat profil. Di sini akan ditampilkan nama dan nomor HP. Lalu di nomor 5, maka program akan selesai. Maka akan ditampilkan terima kasih telah menggunakan aplikasi. Sekian dari presentasi kelompok 6 dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.